You are listening to the Family of Tegeta podcast. Teman-teman cahaya yang terkasih, kami akan terus membagikan tentang ras dan kehidupan di banyak tempat di luar apa yang Anda ketahui di bumi. Satu kelompok terkasih yang pernah Anda dengar namun sedikit tahu tentang kehidupan sehari-hari mereka adalah mereka dari Andromeda. Elder Roshi Heikidosk adalah tetua kepala, sekaligus menjabat sebagai komandan yang mewakili Andromeda dalam Federasi Galaksi selama jutaan tahun. Dia dihormati dan dicintai oleh rasnya. Dia melayani bersama tetua lain di seluruh rasi bintang Andromeda, namun dianggap sebagai tetua kepala karena rasi bintang ini bersatu dengan kepercayaan dan perspektif kesatuan. Dia bepergian dan bertemu dengan semua jiwa, sementara tetua lain berperan membantu usahanya. Penciptaan jiwanya berada di Elohim di dimensi 12 Andromeda disebut Meshalea dan rasi bintang galaksi. Andromeda lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Planet-planet besar dihuni oleh makhluk indah yang melihat kehidupan melalui lensa cinta. Ada banyak dewi di seluruh Andromeda yang dihormati karena dedikasi mereka pada cahaya sumber. Mereka bepergian luas melintasi multiverse dengan kendaraan bersama keluarga dan teman untuk berbicara dalam acara mengenai perdamaian untuk semua makhluk. Mereka berpakaian gaun dan jubah untuk acara, namun di rumah, semua orang santai dengan pakaian yang opsional. Beberapa mengenakan celana pendek sederhana atau kain yang dililitkan di satu bahu hingga lutut. Cara berpakaian ini konsisten dengan semua jiwa dari Andromeda, Pleiadian, dan Arcturian. Sering menjadi tamu dan selalu ada hidangan besar disajikan dengan musik indah yang mengalun. Banyak yang berpakaian untuk acara ini dengan celana berwarna-warni, gaun, jubah, dan jubah. Semua pertemuan penting dianggap sebagai alasan untuk berpakaian dengan pakaian rumit. Tidak ada pasangan di Andromeda, mereka berkembang biak secara energetik. Setiap pria dan wanita memiliki banyak anak dengan mereka yang mereka resonansi secara getaran. Semua orang berbagi dalam perawatan. Semua anak mereka melihat semua makhluk sebagai keluarga. Sayuran dan buah ditumbuhkan dan dipanen bersama. Makanan disiapkan dan disajikan di luar ruangan sambil beristirahat di atas bantal berwarna-warni yang lembut. Permadani tebal besar yang ditenun dengan kristal digantung dari gunung ke gunung untuk membuat rumah dan privasi. Mereka memiliki kemampuan dan kekuatan kreatif untuk memiliki jenis struktur apapun. Namun mereka lebih memilih hidup sederhana dengan sedikit kepemilikan, karena mereka menemukan kedamaian hidup sebagai jiwa. Tanah penuh dengan bunga, dan pohon berwarna-warni. Kristal terlihat dalam berbagai ukuran di antara rumput lembut dan dalam lautan. Mereka berenang dan menyelam serta menikmati mendaki gunung untuk tetap bugar. Harimau besar, singa, dan beruang adalah hewan yang paling umum, namun banyak lainnya yang ditemukan di bumi juga ada di sini. Monyet, kuda, dan bahkan burung berwarna-warni dinikmati. Peri berenang di kolam air dan masuk ke pohon untuk membuat mainan bagi anak-anak dan semua pengunjung. Andromedan tingginya sekitar 7 kaki. Sebagian besar pria tidak berambut, dan beberapa wanita memiliki sedikit rambut perak putih yang sangat pendek. Instrumen kristal digunakan untuk membuat musik indah. Drum digunakan bersama nyanyian, dan banyak yang menikmati menari dalam kelompok besar. Semua orang meditasi sendiri dan dalam kelompok. Menjadi tenang dan merasakan kehadiran di dalam adalah damai dan dinikmati oleh semua. Andromedan kreatif dan menikmati seni dan memahat. Mereka bermain permainan dan melukis desain indah di gunung yang tidak ditutupi permadani. Warna-warna berpadu dan membuat ekspresi megah dari jiwa. Ras ini sangat sadar akan bumi dan dualitas Anda yang berlangsung. Kebahagiaan besar mereka adalah melihat bumi berubah menjadi cinta saat Anda mengingat asal-usul Anda. Banyak yang akan bertemu Anda di pergeseran besar karena mereka juga memiliki keluarga di bumi dalam mimpi terjaga terakhir ini. Basko, N. Eke Mai Ea. Aku cinta kamu. Akatu.